Alhamdulillahirabbil alamin, al-aqibatu lil muttaqin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in, amma ba'd. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Yang saya muliakan pengurus Masjid Jami As-Sakinah, yang saya muliakan para alim, para imam, para orang tua, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Mari kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin sebagai ungkapan puja-puji kita kepada Allah Azza wa Jalla, Zat yang maha sempurna. Bersolawat bersalam kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan seluruh sahabat. Bersama-sama kita mengucapkan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Lanjut ya, Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya, kita hafal lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang doa pertama ya. Bismillah, turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa bihi sakimuna biizni rabbina. Ya, yang kedua. Ishfi la syafi'a illa anta shifaan la yughadiru saqama. Ishfi. Lanjut ya. Kemarin sudah ada yang saya kasih contoh kata Rasulullah. Oh iya ya, lupa ya. Minggu depan lah ya saya tulis. Apa tuh? Oh, la sahla illa, yang itu. Yang mana? La sahla illa ma ja'altahu sahlan. Oh, Sa'ad. Allahumma shfi Sa'dan. Sa'ad. Sa'dan. Baru sampai situ ya. Udah ya. Yang ini labas tahur insyaallah sudah ya. As'alullah al-azim rabbul arsyil azim. Udah itu. Oke. Kemudian di hadis ke-7 masih dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala ala arabiyyin yahuduhu. Bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah seorang Arab pedalaman, sukanul badiyah. Ya. Jadi Arab ini artinya sakinul badiyah, orang yang tinggal di perkampungan. Kalau Nabi kan di pusat kota Madinah kan. Nah ini tawadunya Rasulullah, dari kota pergi jauh-jauh ke perkampungan, hanya untuk menjenguk ya sahabat beliau, seorang muslim berasal dari perkampungan. Untuk waktu itu dia sakit. Wa kana idza dakhala ala man ya'udu
Kata Abdullah bin Abbas adalah kebiasaan Rasul kalau masuk ke rumah orang yang sakit dan Rasul mau menjenguknya, maka beliau berkata gini, labas tahur insyaallah, gitu Ustaz. Labas tahur insyaallah. Nah itu tuh artinya gini, bukan doa ya, bukan doa. Labas nggak apa-apa. Oh gitu, ngasih motivasi. Nggak apa-apa. Jangan malah didramatisir pula penyakit. Ya. Labas tohur. Tohur itu artinya ini penyakit ini menjadi pembersih untuk kamu dari kesalahan-kesalahan kamu. Insyaallah, kalau Allah menghendaki ini penyakit jadi kebaikan. Gitu Pak. Ya perkataan. Ya, jadi cara di antara konten omongan kita kalau menjenguk orang yang sakit itu gitu. Itu nilai-nilainya itu harus memberi motivasi, semangat, harapan. Ya. Labas tohur insyaallah. Tapi gantilah pakai bahasa kita ya. Jangan pakai bahasa Arab. Nanti malah tak mengerti pula yang sakit. Apa labas itu ya. Kan labas tuh kalau orang tuh bilang tuh labas tuh harusnya sampai situ dia malah lewat gitu. Labas. La asalnya tuh la ba'sa. Nah, tapi kan hamzah itu bisa ditashil menjadi alif. Labas. La ba'sa itu apa ya? Tak masalah. Tahur. Nah, sekaligus Rasul memberikan pemahaman kepada yang sakit ya, untuk kita juga bahwa penyakit itu adalah tahurun, di antara apa ya? Fungsi penyakit bagi orang beriman itu adalah Aza maraduka mutahhir li zambika mukaffir li aibika. Bahwa penyakit kamu ini adalah untuk membersihkan dosa-dosamu, untuk menghapus aib-aibmu, gitu. Ya, tapi tak usahlah disebutkan dosa dan aibnya. Insyaallah ini menjadi pembersih, itu aja. Ya, jadi pembersih. Cuman kalau yang nyakitnya, yang sakitnya ngomong pembersih dari apa? Bolehlah kita jelaskan. Mungkin kita punya dosa yang tak kita sadari, gitu kan? Kalau dia tanahnya tak usah. Ini pembersih. Kalau pembersih itu udah paham kan, kotoran pembersih itu kan? Yang dibersihin itu kan kotoran. Ya kalau secara secara ma'nawi kotoran di kita tuh ya bukan daki lah, bukan ketombe, bukan ingus. Kotoran tuh maksudnya dosa, ya, kesalahan. Nah itu Pak. Jadi jangan suuzon kalau ada orang mukmin sakit gitu ya. Masih muda dah sakit, masih muda dah tak bisa beraktivitas karena sakit. Wah ini orang nih nampaknya kena azab Allah nih. Nah, jangan gitulah. Orang mukmin kok masa diazab? Orang mukmin tuh diuji, ya. Karena iman tuh kan barang bagus, maka harus diuji. Kayak emas, kan? Itu ada alat uji. Nah, cuman ujiannya secara duniawi tak menyenangkan, betul? Apa nyakit sakit, betul lah sakit. Itu kan sakit itu ujian yang tak menyenangkan. Ada juga orang diujinya itu, orang mukmin itu dengan kaya, dengan sukses. Apa yang diusahakan dia, tak ada yang gagal. Nah, ujian juga tuh Pak. Ujian juga. Ujian juga. Itu. Kemudian berikutnya kata Imam Musannif, faqad yakunu aidan sababan li raf'id darajat fil 'uqba aw li 'uluwil maqamat fiha fid dunya. Atau boleh juga penyakit itu menjadi apa? Bukan hanya setakat tahur, tapi menjadi sebab gitu ya, naiknya derajat orang yang sakit di akhirat. Jadi Allah ketika hendak mengangkat derajat hambanya di akhirat, memiliki derajat yang tinggi, di dunia Allah uji hambanya itu dengan
penyakit salah satunya, ya. Itu dengan penyakit salah satunya. Karena dengan ujian itu maka dia terus mengasah imannya, ya, terus mengasah imannya sehingga imannya itu betul-betul menjadi sesuatu yang luar biasa nilainya, ya. Atau li'uluwil maqamat fiha fid dunya, atau juga Allah tuh untuk meninggikan makom dia dalam derajat itu dengan mengirimkan ujian di dunia, ya. Makanya di surga nanti, Pak, bisa jadi kita semua ini ke surga, amin, amin lah, ya. Amin. Cuman boleh jadi nanti derajat, makomat, kedudukan kita di surga itu ya tak sama. Tergantung seberapa banyak ujian yang lulus kita hadapi, betul? Nah gitu. Seberapa banyak kita sukses menghadapi ujian-ujian yang Allah kirim. Itu seperti kemarin kan di ngaji fikih, di sini bukan? Itu bahwa orang yang rajin dengar azan kemudian mau menjawab azan itu seperti yang diucapkan oleh muazzin, Rasul sampaikan bahwa wa inna lakunna bi kulli harfin alfi darajah. Kamu kalau mau menjawab azan, maka untuk setiap huruf yang kamu ucapkan dari lapad jawaban azan itu, nah itu kamu nanti di akhirat jelasnya kan akan mendapatkan upah berapa? 1 juta derajat kemul, ya, 1 hurufnya. Itu kan? Nah, itu kan semua kita tak semua sama waktu azan tuh sikapnya kan tak semua sama. Ada yang leha-leha, ada yang malah ngobrol, ada yang main HP, jawab WA, azan berlalu aja. Betul lah, hanya beberapa orang aja yang bisa menunaikan itu. Nah, mungkin nanti balik ke akhirat pun ya seperti itu juga. Seperti keadaan dia waktu di dunia, ada yang leha-leha, ada yang menjawab serius, betul? Itu ada yang paham bahwa itu menghasilkan derajat yang tinggi kalau dijawab, kan gitu. Paham Pak ya? Nah, bisa jadi Allah Azza wa Jalla, kata Imam Ibnu Alan di sini ya, mensyarah hadis ini bahwa dengan mengirim penyakit itu gitu ya, bagi orang yang memang bersih hatinya, betul lah, banyak perintah Tuhan yang ditunaikannya, larangan Tuhan yang dijauhinya, tapi masih juga terkena penyakitnya. Ternyata li'uluwil maqamat fiha fid dunya. Karena Allah di akhirat ingin mengangkat dia punya derajat setinggi-tingginya dengan cara memberikan ujian penyakit saat di dunia. Gitu Pak ya. Begitupun kalau kita misalnya terkena penyakit, ya, ya satu sisi kita boleh minta kesembuhan manusiawi kok, ya, manusiawi gitu. Tapi jangan kalau tak Tuhan ijabahi di dunia kesembuhan tuh lalu kita bersuudzon dengan Allah, betul? Boleh jadi justru tadi berikan kesembuhan oleh Allah tuh karena Allah ingin mengangkat derajat kita nanti di akhirat melalui ujiannya, yaitu penyakit. Itu. Tak usah Bapak doanya gini, ya Allah tak apa biar sampai meninggal sakit aja karena saya ingin ketinggian derajat. Tak usah doa kayak gitu, ya. Yang normal-normal aja. Ya Allah berikan kesembuhan. Engkaulah sang penyembuh, tak ada yang lain, gitu. Boleh gitu. Kenapa? Ya Rasul seperti sudah saya berulang-ulang sampaikan di sini. Contoh kasus mati syahid. Mati syahid itu kan terhormat, Pak. Betul, mati syahid itu terhormat. Tapi Bapak minta ke Allahnya jangan begini, supaya mati syahid, ya Allah pertemukan saya dengan musuh Engkau. Tak boleh Pak, tak boleh. Ya Allah pertontonkan mana musuhmu, datangkan ke sini, aku ingin mati syahid. Kira-kira benar tak doa itu? Ayo jawab, benar tak? Salah. Maka di hadis Bukhari Rasulullah memimpin kita, la tatamannau liqa'al adu. Jangan kalian berangan-angan berharap-harap ketemu musuh saat perang toh. Walakin sallallahu al-afiyah, melainkan mintalah kesejahteraan kepada Allah. Apa kesejahteraan?
menang tanpa harus perang. Begitu, menang tanpa harus perang. Paham ya? Menang tanpa harus perang. Kan perang tuh capek, Pak. Betul lah, capek. Kayak penyakit capek juga. Betul. Nah, gitu. Jangan karena berharap menjadi mati syahid lalu kita nantang musuh, minta sama Allah didatangkan musuh. Mantap bagus. Ya, mintanya yang normal-normal saja. Minta apa? Sejahtera. Gitu ya. Ya Allah, buat luka di seluruh tubuh saya biar menjadi saksi di akhirat akan perang ini. Tak usah gitu. Kalau bisa ya Allah gitu, berikan saya kesejahteraan. Berperang tapi tanpa terluka. Gitu minta. Ya, normal-normal saja. Ya. Dah, lanjut. Yo, ulang ya. Gimana tadi? Labas tahur insyaallah. Ulang. Labas tahur insyaallah. Labas itu artinya gitu, tak masalah. Bukan berat gitu lah bahasa. Enggak apa-apa lah bahasa kita. Enggak apa-apa lah Pak, gitu enggak apa-apa lah Pak. No, ini pembersih. Insyaallah sembuh Pak, insyaallah sembuh Pak gitu. Ya. Jangan malah nakut-nakutin. Pak, kawan saya aja kemarin baru 3 hari persis kayak gini penyakitnya. Dibawa balik lagi. Tak sanggup dokter di sini. Depan orang sakit. Ya kalau untuk dengan keluarganya bolehlah jadi pertimbangan kan. Tapi dengan orang sakitnya tak usah lah ngomong gitu. Pak, udahlah balik Pak, kata gitu. Kawan saya selesai juga di sini, tak bisa sembuh nih Pak. Wah itu Pak kacau orang melayat macam gitu. Ya nengok orang sakit macam itu tuh kacau. Rasul aja kata Abdullah bin Abbas, ya tak begitu. Labas kata dia. Enggak apa-apa ini, enggak apa-apa. Tahur. Nah ini kelanjutan dari semangat tadi, enggak apa-apa. Kan semangat tuh, tahur. Oh, ini berarti menjadi pembersih. Insyaallah. Nah, bergantung kepada Allah. Nah, berikutnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, anna Jibril atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Bahwasannya Jibril, kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, datang kepada Nabi. Jadi sahabat tuh Pak diberi keistimewaan oleh Allah boleh melihat Jibril. Boleh melihat Jibril. Tapi kita sekarang janganlah ngaku-ngaku melihat Jibril. Saya dah boleh telepon Jibril sekarang katanya kan. Allahu Akbar. Ayolah, janganlah melampau. Betul lah. Janganlah melampau kita. Memang tak mustahil bertemu Jibril itu, bukan hal mustahil, hal jaiz lah. Wong Jibril boleh dilihat ke hukumnya kan. Tapi untuk orang sekaliber kita, betul lah, yang ma'rifah dengan Allah itu aib. Betul lah. Jangan ngaku-ngaku bertemu dengan malaikat muqarrabun setingkat Jibril. Nah tapi kalau Abu Sa'id Al-Khudri karena hidup di zaman Nabi ya, di mana zaman itu adalah sebaik-baik kurun kan, sebaik-baik generasi. Ya, otomatis pengisi kurun itu pun adalah sebaik-baik orang kan. Gitu. Kata beliau, Jibril datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqal, lalu Jibril berkata, "Ya Muhammadu istakaita?" Wahai Muhammad, apakah kamu sakit? Oh, itulah bahasa kita. Ya Muhammad, apakah kamu mengeluh sakit? Ini ada komentar ya dari pensyarah hadis. Gini, malaikat Jibril manggil Nabi itu dengan nama beliau, Ya Muhammad. Padahal dalam Quran ada bimbingan Allah kepada kita umat Nabi Muhammad, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'da. Jangan sekali-kali kalian memanggil rasul yang ada di antara kalian seperti kalian memanggil
satu sama lain di antara kalian. Misalnya bapak manggil Ustadz Ali, kemana Ali? Boleh tak? Boleh pak, boleh. Tapi ke Rasulullah jangan gitu. Mana Muhammad? Nah gitu. Padahal kitanya mukmin, ya kalau kafir wajar lah, karena dia tak menghormati Nabi. Kalau mukmin mah harus menghormati Nabi, hatta dalam cara memanggil. Paham Pak ya? Nah, maka kita baca hadis-hadis sampai hari ini, betul? Berapa tahun kita baca hadis Riyadhis. Sahabat yang beriman tuh manggil Rasul tuh ya Rasulullah, wahai utusan Allah. Kecuali orang Arab pedalaman lah ya, karena kasar kehidupannya kan, kadang memanggil Nabi dengan nama. Tapi mukmin yang sudah terpelajar, yang sudah bergaul di kota dengan Nabi, sudah mengerti aturan ini. Jangan memanggil Rasul seperti kalian memanggil satu sama lain di antara kalian. Nah, kenapa Jibril di sini memanggil nama Nabi, bukan ya Rasulullah tapi ya Muhammad, gitu kan? Nah, kata pensarah hadis ini begini, ternyata firman Allah yang ada di alam Al-Quran, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'da, itu khitabnya itu khusus untuk tsaqalain. Tsaqalain itu manusia dan jin. Malaikat tak masuk dalam khitab firman tadi. Artinya malaikat tak terkena kewajiban mengikuti isi firman tadi, la taj'alu du'a ar-rasul tadi. Ya, tapi yang punya kewajiban memanggil Rasulullah dengan cara yang sopan, tidak memanggil nama itu adalah itu khusus manusia dan jin. Ngerti ya? Nah, itu. Jangan pula wah ini Jibril kurang ajar, bertentangan dengan Quran. Oh gitu kan? Dengan begitu, karena Jibril kan malaikat, bukan manusia atau jin, itu kan? Itu kalau manusia dan jin kan punya kewajiban untuk menunaikan perintah atau menjauhi larangan dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah. Istakaita, nah gitu, istakaita tuh lagi ngeluh sakit nah. Rasulullah menjawab, "Na'am." Iya. Iya, nggih. Mohon. Ah gitu. Ya. Betul itu. Lalu Jibril berkata, Bismillahi arkika. Oh gitu. Bismillahi, dengan nama Allah, arkika, saya menjampi kamu. Loh, saya menjampi kamu. Arkika. Hah? Bismillahi arkika, ya. Itu dengan nama Allah saya menjampi sampean. Nah itu makanya kemarin saya ngutip dari penjelasan siapa, Ibnu Hajar ya, dalam syarah Fathul Bari. Nah, kalau kita meruqyah tuh itu disyaratkan harus pakai nama Allah ya, atau sifat-sifat Allah, atau itu Ismul Azam Allah ya. Nah, seperti ini contoh ruqyahnya nah, malaikat Jibril. Bismillah, oh kan, dengan nama Allah, arqika, saya menjampi kamu, min kulli syai'in yu'dzika, itu dengan nama Allah